Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Melati Septiani. Saya dari jurusan Tata Busana kelas 12. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penebangan pohon secara liar. Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keberagaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadikan faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Dari perspektif ekonomi, penebangan liar telah mengurangi pendapatan dan devisa negara, serta diperkirakan kerugian negara mencapai 30 triliun per tahun. Di lain sisi, penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan liar hutan di antaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak, sehingga menjadi sangat kering dan gersang, hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bisa menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah. Oleh sebab itu, ketika tanah sudah kehilangan banyak nutrisi, maka reboisasi menjadi hal yang sulit dan budidaya lahan tersebut menjadi tidak memungkinkan. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar, dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon, penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun, kemudian menguap dan dilepaskan di lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80-90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap harinya. Keanekaragaman hayati dan berbagai daerah hilang dalam skala besar, mengakibatkan banjir, dikarenakan hutan yang berfungsi sebagai penyerap air tidak dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi. Deforestasi di Indonesia masih menjadi isu serius, didorong terutama oleh ekspansi perkebunan sawit, penebangan liar, kebakaran hutan, dan pembangunan infrastruktur atau pertambangan. Meskipun ada klaim penurunan dari pemerintah, data menunjukkan angka deforestasi bervariasi, sekitar 104.000 ha di 2022, naik di 2023 sampai 2024, dengan Kalimantan dan Sumatera sebagai wilayah terdampak parah, menimbulkan dampak ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta membutuhkan implementasi kebijakan yang perspektif atau lebih efektif. Wilayah terdampak karena penebangan pohon yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara yang sering masuk daftar teratas deforestasi. Lalu ada Sumatera, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, dan Sumatera Utara mengalami penggundulan hutan signifikan. Lalu ada juga Papua, juga mengalami deforestasi tinggi, khususnya Papua Selatan dan Tengah. Data dan tren. Data KLHK 2021 dan 2022 menunjukkan penurunan deforestasi neto menjadi sekitar 104.000 hektar, angka terendah dalam sejarah menurut Dirjen PHL Agus Distianto. Selanjutnya, data Auriga 2023 mencatat deforestasi sebesar 257.384 hektar, meningkat dari tahun sebelumnya dengan sebagian besar terjadi di konsesi HTI, HPH, dan kawasan konservasi.
Data Simontini 2024 melaporkan peningkatan deforestasi menjadi 261.575 hektar dengan peningkatan di Kalimantan dan Sumatera. Penyebab utama yaitu pembukaan lahan kelapa sawit menyumbang sebagian besar deforestasi di Sumatera dan Kalimantan. Lalu, penebangan liar, eksploitasi kayu komersial, secara ilegal. Kebakaran hutan seringkali disengaja untuk membuka lahan, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Lalu ada pembangunan dan pertambangan. Proyek infrastruktur pertambangan seperti batu bara, merambah hutan primer, sistem ekonomi dan politik. Tekanan ekonomi dan politik yang menganggap hutan sebagai sumber pendapatan, bukan aset ekologis, memperburuk masalah yang ada di Indonesia. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.